Shalom, firman Tuhan hari ini Mazmur 34 ayat 16 sampai ayat 23 begini bunyinya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang-orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Daud sedang berada dalam posisi keadaan terjepit. Di satu sisi dia harus lari dari kejaran Saul. Di sisi lain, ia bisa melawan balik Saul. Namun, ia lebih memilih menghormati orang yang dipilih Tuhan itu, sehingga akhirnya dia melarikan diri ke Gad. Celakanya, di sana ia ketahuan oleh Raja Gad yang membenci dirinya karena ia membunuh Goliat. Saudaraku yang terkasih, sekarang bagaimana Daud menghadapi semua kesulitan yang sedang menghimpit dirinya? Bagaimana ia bisa mengatasi segala perasaan yang bisa meruntuhkan semangatnya? Saudaraku yang terkasih, iman adalah jawaban untuk pertanyaan tersebut. Mazmur ini adalah pernyataan keyakinan dan pengharapan Daud di balik situasi menjepit dan perasaan tak menentu di dalam dirinya. Daud tetap yakin bahwa mata Tuhan tertuju kepadanya. Yang menarik, Daud menyamakan dirinya dengan orang benar. Orang benar bukan berarti orang yang tanpa kesalahan dan tanpa dosa. Orang benar bukan berarti orang yang tidak punya persoalan dan pergumulan, tetapi orang yang mau terus kembali kepada kebenaran. Orang benar adalah orang yang punya kesalahan tetapi tidak kehilangan keyakinan bahwa Tuhan selalu mau dan siap menolong orang yang mau dipulihkan dan bangkit dari kegagalannya. Saudaraku, di dalam kehidupan kita sering berhadapan dengan situasi yang sangat menyulitkan. Kita diponis dengan persoalan yang besar. Kita diponis dengan penyakit yang besar. Kita diponis dengan pergumulan yang besar. Kita diponis dengan biaya-biaya kehidupan yang besar, mungkin untuk anak-anak kita. Kita diponis dengan usaha, dengan perekonomian kita yang merosot, sementara kehidupan keluarga terus membutuhkan dana untuk kita bisa bertahan. Tetaplah yakin dan berimanlah kepada Tuhan Yesus. Yesus selalu mendengarkan seruan Anda dan kita, dan siapa melepaskan kita dari segala kegentaran kita ini adalah Tuhan Yesus yang mau mendengarkan doa dan keluhan kita. Yesus selalu mendengarkan seruan kita, dan siapa yang mau melepaskan kegentarannya, siapa yang mau melepaskan vonis kehidupan persoalan itu, ayo berlarilah kepada Tuhan Yesus yang mau mendengarkan seruan kita. Dan yang terpenting adalah selalu jaga hidupmu dengan hidup kebenaran di hadapan Tuhan, dan Dia akan selalu dekat dengan Anda. Saudaraku yang terkasih,
Ketika kita dihadapkan dengan kenyataan hidup kita bahwa kita orang yang setia ini membutuhkan bantuan dalam suatu atau di lain cara, pertanyaannya mulai mengintai di benak kita. Apakah Tuhan Daud masih datang untuk membantu kita? Dan jika Tuhan datang untuk membantu, akankah Tuhan membantu saya, membantu Anda semua? Dan jika Tuhan datang membantu saya, apakah yang dapat saya harapkan? Saudaraku yang terkasih, dengan tegas Tuhan Daud menjanjikan pertolongan dalam Mazmur 34 ini. Dan Tuhan Daud berjanji akan menebus sepenuhnya nyawa-nyawa hambanya. Bukan hanya satu, bukan hanya dua atau tiga, tetapi semuanya. Saudaraku yang terkasih, mata adalah untuk melihat, memperhatikan, menjaga, mengawasi, dan lain-lain. Ketika kita bisa melihat, maka semuanya itu akan bisa kita lakukan dan jalani dengan baik. Jika mata kita tertuju kepada sesuatu, itu berarti kita sedang memperhatikannya dan sedang mengawasinya. Saudaraku yang terkasih, dalam nas kita hari ini, ungkapan mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah ungkapan yang menyatakan perhatian kasih dan Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Ungkapan mata Tuhan dalam ibadah ini, dalam firman ini, bukan hanya sekedar ekspresi dan cara pandang manusia tentang Tuhan, tetapi juga ungkapan yang bermakna untuk menyatakan perhatian kasih dari Tuhan atas pergumulan dan kehidupan yang diperhadapkan kepada orang-orang yang percaya. Saudaraku, sebagai manusia, gerak-gerik kita selalu dalam pantauan Tuhan. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapannya, apalagi orang yang melakukan kebaikan atau orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan selalu mengawasi orang-orang benar. Kalau begitu, apa bedanya orang percaya dengan tidak percaya? Orang Kristen dengan bukan orang Kristen, bukankah keduanya sama-sama memiliki masalah, punya kesesakan, dan pastinya berteriak dalam kesesakannya? Saudaraku, namun perbedaannya adalah perhatian Tuhan itu tertuju hanya kepada orang-orang benar. Mata dan telinganya hanya tertuju pada teriakan orang benar yang minta tolong kepada Tuhan dalam kesesakan kita. Saudaraku yang terkasih, semakin lama Anda dan kita hidup, semakin kita tahu bagaimana masalah dan kesulitan ada di setiap sudut kehidupan kita. Anda tidak bisa menghindarinya. Mereka akan datang, namun kunci untuk mengatasi kesulitan itu bukan dengan melihat diri sendiri dan sumber yang datang dari diri kita yang kita miliki. Kuncinya bukanlah mencoba menyelesaikan masalah Anda dengan sendiri, berpikir sendiri, tetapi kuncinya adalah memandang kepada Tuhan. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Dia yang bisa mewujudkan impian kita ketika kita sedang tersesat. Saudaraku yang terkasih, Mazmur Daud ini mengajak orang untuk menyadari konsekuensi menjadi orang benar. Namun bukan dalam nada putus asa, melainkan tetap penuh pengharapan. Sekalipun kemalangan orang benar, Daud mengingatkan bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita dan kepada orang-orang yang selalu berteriak, dan telinganya akan selalu terbuka dengan teriakan kita. Tetapi kemalangan tidak bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk berhenti menjadi orang benar atau melakukan kebenaran. Kemalangan tidak boleh dijadikan dasar untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Walaupun kemalangan adalah kenyataan yang harus dihadapi,
tetapi menjadi orang benar tetap harus dilakukan dan dilaksanakan seumur hidup kita. Saudaraku, jika ada orang degil, jika ada orang fasik dan orang jahat menindas orang yang hidup dalam kebenaran, dalam kesengsaraan dan penderitaannya, maka Allah yang menyatakan keadilannya, Dia yang menolong, membela, memenangkan mereka yang ditindas sebaiknya, akan menghukum mereka yang jahat. Dia akan menghapus nama mereka dari muka bumi ini. Saudaraku yang terkasih, walaupun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Belajarlah dari Daud. Kita perlu menyadari bahwa hidup orang yang percaya kepada Allah tidak lepas dari penderitaan apapun itu. Namun kita belajar percaya pada waktunya. Dia Allah yang kita kenal, yang selalu mendengarkan dan mengulurkan tangannya dan melepaskan belenggu penderitaan kita. Ingat, pelangi itu tidak akan indah bila hanya berwarna jingga, atau jika hanya berwarna merah saja. Pelangi baru indah jika ia memiliki warna merah, jingga, kuning, hijau, dan biru. Hidup kita juga akan terasa indah apabila berwarna-warni seperti pelangi. Namun, sudahkah kita mengizinkan dan menyadari penyertaan Allah di dalam warna-warni kelam, gelap, dan suram dalam kehidupan kita ini? Sama seperti Daud, percayalah bahwa di dalam setiap pertanyaan atau bahkan mungkin protes kita kepada Tuhan, Dia Allah yang mendengarkan, dan Dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjadikan hari yang kelam menjadi terang bagi saudara-saudara. Karena itu saudaraku, mata Yesus selalu tertuju kepadamu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terlepas dari pandangannya. Saudaraku, di saat orang percaya merasa bahwa Tuhan seperti meninggalkan diri kita, Tuhan justru paling dekat dan ingin menyatakan terangnya dan ingin memelukmu. Karena itu jangan pernah ragukan hal itu. Dengan mata iman yang melihat apa yang tidak kelihatan, yakinilah kebenaran itu. Daud dan jutaan orang saleh sudah membuktikan itu. Dan melalui mazmurnya yang mengangkat jiwa kita yang sedang lesu dan gelisah, Daud mengajak kita untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, belajarlah seperti Daud, yang dia terus mengejar Allah di dalam kehidupan. Shalom.